Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tuh di detik ini dan waktu ini kita diberikan kesempatan untuk duduk di sini ya. Kita berdua bareng karena memang cuaca yang panas, pastinya teman-teman juga bisa merasakan sendiri Indonesia tuh sangat panas banget dimanapun mungkin wilayahnya tuh pasti kadang merasakan panas matahari ya maksudnya. Nah karena kita panas-panas nih ya, Iya nih. kita tuh butuh yang adem-adem gitu. Apaan tuh? Kita tuh sebenarnya di sini mau ngapain? Mau ngapain Mbak? Kita di sini. Kita mau sharing-sharing sedikit aja sih sebenarnya. Jadi kita tuh mau sharing-sharing. Nah, aku tuh udah bawa temen gitu. Namanya siapa sih? Nah, ini dia tuh aku kenalin ya. Ini tuh namanya tuh Mbak Maila. Namanya tuh Vika Maila Sari Dewi yang Halo, aku Vika Maila Sari Dewi, salah satu mahasiswi dari Unesa A3 Prodi IAT nih, Bos. the best dari yang paling best. Nah, karena kita tuh temen, jadi kita tuh kan sharing-sharingnya santai ya. Iya nih. Kita Nah, mau santai tapi santai. kita bahasnya tuh yang daging-daging, iya nggak sih? Iya, benar-benar. Coba apa tuh sekarang? Kita sharing, kita kali ini akan membahas tentang sejarah Rasulullah ketika beliau berdagang sama ketika nikah sama Khadijah nih. Nah, gimana bayangin ya Rasulullah SAW yang notabene-nya tuh seorang tokoh yang besar, tetapi dia pernah berdagang. Beliau tuh pernah berdagang. Masya Allah. Nah, gimana nih ceritanya kenapa Rasulullah itu bisa berdagang? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman kan pasti udah pada tahu ya tentang beberapa banyaknya narasumber yang bercerita tentang perniagaan Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, ada cerita nih Mbak, waktu itu tuh waktu pertama kali Rasulullah membuka toko bahasanya, dia pertama kali memutuskan untuk menjadi pengusaha waktu itu. Ada seorang pembeli yang membeli dagangannya Rasulullah pada waktu itu. Berkatalah si pembeli ini, "Wahai Muhammad, aku ingin membeli barang daganganmu dengan uang cash yang aku berikan sekarang. Tapi barang dagangan ini akan aku titipkan dulu kepadamu karena dia tuh mau berniat umroh, melakukan ibadah-ibadah umroh gitu." Di Ka'bah itu waktu. Waktu itu kan di Mekah itu kan. Nah, udah kan dia selang beberapa udah ngelakuin umroh tuh. Nah, waktu udah setelah saya umroh, dia pulang ke rumah. Dia lupa kalau ternyata dia masih punya barang dagangan di Nabi Muhammad tadi. Ada rumah jauh. Ada 3, kata riwayat sih 3 harian lah kalau dari Mekah ini. Jauh. Ingat lagi lah, aku masih punya barang dagangan nih di Muhammad di Mekah kemarin. Ini dia berangkat ke Mekah ini untuk mengambil barang dagangannya. Kalau zaman sekarang coba kita lihat, kita beli mangga aja di tempat buah 3 hari, udahlah nggak tahu di mana tuh mangganya. Saking itu, iya nggak? Karena ya lupa kayak kan Lupa. sekarang banyak Iya, orang. benar. Dulu mungkin nggak banyak orang bisa Iya, aja. bisa jadi. Nah, waktu itu dia udah sampai di tokonya Nabi Muhammad, dia melihat dari kejauhan. Nabi Muhammad tuh nggak beranjak dari tempat yang dia udah amanatin buat jaga barang dagangannya pembeli ini. Disamperin lah sama pembeli itu kan. "Muhammad, apakah engkau nggak beranjak dari tempat ini? Dari pertama kali aku meminta engkau untuk menjaga barang pembelianku ini." Nabi Muhammad jawab, "Iya, karena engkau telah mengamanatkanku untuk menjaga barang ini." Karena kejadian itulah akhirnya Nabi Muhammad tersebar bahwa dia diberi julukan sebagai Al-Amin, sebagai orang yang dapat dipercaya, orang yang bisa, maksudnya kayak, nah dengan itu juga akhirnya banyak orang berbondong-bondong untuk menitipkan barang-barang dagangan untuk diperjualbelikan. Itu waktu itu sukses besar. Iya, sukses besar, kayak jadi pengusaha pembisnis yang sukses gitu pada waktu itu. Nah kan karena beliau juga sukses, Iya. pasti dia memiliki harta yang banyak. Karena yang itu waktu itu Nabi umur berapa emang waktu itu? Ada riwayat yang mengatakan pokoknya dia beliau ini 20-an ke atas. Mungkin ada juga yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 24, 25 gitu. Bermacam ragam riwayat sih sebenarnya. 25 lah. 25 waktu itu berarti ada juga berarti yang pas itu dong siapa ketika mau menikahi Siti Khadijah. Iya, ceritanya kan ini juga nyambung ke Jadi ini waktunya tuh prosesnya dekat gitu ya? Iya, Maksudnya dekat. Waktu kesuksesan Nabi, beliau juga langsung nikah gitu? Iya, soalnya kan mungkin bahasanya cinloknya Nabi dengan Khadijah ini tuh karena cinlok nih. Aduh, karena perdagangan waktu itu gitu. Jadi karena adanya dikatakan Nabi Al-Amin ini, Khadijah secara penasaran nih mau nitipin barang dagangannya kepada Nabi Muhammad gitu kan. Akhirnya setelah dititipin kan barangnya kepada Nabi Muhammad ini, dan Nabi Muhammad kan berdagang dengan Maisarah. Maisarah itu adalah pembantunya Siti Khadijah gitu. Oh, partner apa gimana Ya, maksudnya? partnernya Nabi Muhammad gitu dia. Pas berdagang. Nah, waktu itu kan
udah kan mereka berdua berdagang gitu kan, Maisarah kan kembali ke Khadijah bahasanya gitu kan. Nah Maisarah ini menceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya yang baik, tentang budi pekertinya yang luhur, dengan cara-cara beliau berdagang ini gitu kan. Nah Khadijah di sini notice ke Nabi Muhammad, wah nih bahasanya kalau sekarang cowok nih bagus banget akhlaknya gitu kan, idaman banget nih gitu, soleh banget ya. gitu kan. Nah dengan kayak gitu akhirnya dia cerita nih sama bestinya gitu kan, sama bestinya si Khadijah ini, bercerita lah dia ke Nafisah, nama bestinya itu, nama sahabat karibnya Khadijah, bercerita tentang Nabi Muhammad, tentang kebaikan Nabi Muhammad, tentang idam-idamannya Nabi Muhammad gitu kan. Bahasanya kak, aduh aku suka banget nih sama dia, gimana cara dapetinnya gitu kan. Akhirnya dengan ceritanya Khadijah ini, si Nafisah ingin sekali kayak seakan-akan mencobelangkan Nabi Muhammad dengan Khadijah itu. Akhirnya bilanglah sama Nabi Muhammad waktu itu, dia ngomong sama Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau nggak menikah sampai sekarang gitu. Nabi Muhammad jawab, aku tidak punya apa-apa gitu. Dengan Padahal udah sukses. Padahal udah sukses tuh. Tapi kan kalau dibandingin nih sama dia mau dinikahin tuh siapa gitu loh, nggak ada apa-apanya. Dengan uangnya kekayaan yang kaya raya kayak gitu, jadi kayak menciut lah nyalinya seorang laki-laki kan. Akhirnya itu karena Khadijah telah menyampaikan pesan itu kepada si Nafisah itu, dan Nafisah memberikan pernyataannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini meminta tolong kepada pamannya Abu Thalib untuk melamarkan Khadijah ini gitu. Nah akhirnya dipercepatlah pernikahannya dan mereka juga mempunyai keturunan. Padahal tadi Nabi ketika usia 25 tuh. Sedangkan Siti Khadijah 40 tahun. Itu sih yang membuat, padahal itu kan siapa namanya Nabi Muhammad itu kenapa memilih jatuhnya tuh kayak pilihannya tuh jatuhnya tuh kepada Siti Khadijah. Padahal pastinya banyak ya kan, apalagi Khadijah itu kan backgroundnya tuh janda, kaya raya. Apalagi sekarang kan kalau orang-orang zaman sekarang kalau janda itu vibes-nya tuh konotasi yang benar. mengarah ke negatif gitu. Benar Banyak gitu. Waktu itu Khadijah tuh sampai udah bener-bener banyak yang melamar, pemuka-pemuka di Mekah, di berbagai negara tuh banyak banget yang udah melamar Khadijah, tapi nggak ada yang dimau sama Khadijah, malah dia maunya sama Nabi Muhammad dengan topinya berondong gitu kan biasanya. Ya terus makanya itu dengan kayak gitu tuh Nabi Muhammad kenapa memilih Khadijah? Karena dengan sifat keibuannya mungkin dari Khadijah yang bisa memberikan ketenangan batin kepada Nabi Muhammad, bisa memberikan peran seorang ibu ketika, apalagi waktu itu kan Nabi Muhammad pertama kali diberikan wahyu tuh, dia benar-benar takut banget nih, aduh kayak Zamilu dengan gemetaran dia kayak gitu, siapa yang bisa menenangkan ya Khadijah, selimutilah, diberi pelukan dengan ketenangan Khadijah. Masya Allah. Berarti ketika kita menelisik sejarah-sejarah Nabi Muhammad, apalagi pas ketika dia menikahi Khadijah, nah di situ aku udah kayak ternyata hidup itu benar-benar pilihan, dan pilihan itu nggak sembarangan diambil gitu loh. Ketika kita suatu saat ingin menikahi seseorang, pastinya tuh kita mempertimbangkan gitu, kita tuh mau hidup sama siapa, kita tuh mau jalanin sama siapa gitu. Dan bagi Nabi Muhammad, Siti Khadijah itu pilihan yang terbaik gitu. Benar. Nah zaman sekarang ya kan Nabi tuh berdagang, sampai sekarang tuh orang juga tuh pasti banyak banget ya yang berdagang, pengusaha itu kan berdagang juga ya kadang ya. Nah itu tuh yang tertanam al-amin tuh sedikit banget untuk sekarang, sedangkan Nabi Muhammad itu sebagai kita tuh yang harusnya yang mencontohnya kan Nabi gitu, harusnya kita tuh juga kayak istilahnya sekarang klien atau customer gitu harus membuat customer percaya gitu, apalagi sekarang zamannya udah beda sih ya sama zaman Nabi. Nah ketika itu menurut aku tuh kegigihan Nabi Muhammad untuk kayak al-amin tuh dalam dirinya itu udah melekat banget, itu keren banget menurut aku. Benar. Pokoknya di sini tuh dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan pernikahan beliau di sini tuh bisa jadi uswatun hasanah ataupun suri teladannya baik buat kita juga ketika memilih pasangan, bukan hanya sekedar kaya rayanya gitu, tapi dilihat dari ternyata ini bisa nih buat nyaman buat kita, setara buat kita. Kayaknya emang benar-benar keren banget ya kalau kita masih sejarahnya Nabi Muhammad ya, sirahnya itu Masya Allah banget. Nah tapi sayang banget ya ini durasinya tuh udah selesai karena kita nggak mungkin ya banyak kayak maksudnya kayak terlalu lama gitu. Kita kayak udah ini udah paling 5 menit 7 menitan gitu udah paling daging banget. Karena udah nonton ya, terima kasih banget yang udah nonton.
Karena itu mungkin kita pamit dulu. Iya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.